rangkup pembelajaran. Nah, seperti biasa, ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran adalah kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke. Nah, selanjutnya untuk anak-anak ibu masih ingat untuk semangatnya? Masih. Ayo kita mulai lagi. Semangat. Pembelajaran kita kali ini, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya apa pengaruh negara maju dan negara berkembang? Apa namanya gitu ya? Boleh, maksudnya negara maju atau apa namanya? Kebudayaan negara maju, negara berkembang. Lagi? Ada lagi? Ayo ada lagi? Selalu kalian genggam, selalu kalian pakai teknologi. Nah, jadi perubahan sosial dari negara maju ke negara berkembang itu adalah dinamakan dengan perubahan sosial. Kali ini kompetensi dasar kita adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial negara bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, di mana indikator yang akan kita capai itu 3, Nak. Pertama, kamu menganalisis tentang perubahan sosial itu sendiri. Yang kedua, kamu bisa mengetahui atau mengumpulkan proses perubahan itu bagaimana. Dan yang ketiga, kamu itu dapat merangkum yang namanya bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah dalam proses pembelajaran, ibu harapkan kamu itu dapat menganalisis, merangkum, dan mengumpulkan bagaimana yang namanya proses sosial itu terjadi dan bentuk-bentuk perubahan sosial juga terjadi. Manfaat dari kamu mempelajari mata pelajaran ini apa? Kamu tahu mana yang perubahan sosial yang sudah terjadi dan mana perubahan mana kebudayaan Indonesia yang asli, begitu. Terus kamu juga bisa melihat dan kamu bisa membedakan apa saja sih perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dan apa saja perubahan yang terjadi di luar negeri atau di dalam diri kita sendiri. Nah, materi kali ini adalah tentang perubahan sosial, di mana kita menggunakan problem basic learning dalam pembelajaran ini untuk model pembelajarannya, dan penilaiannya itu menggunakan 3 hal. Yang pertama, penilaian sikap yang selama kegiatan berlangsung. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan dari dan yang ketiga adalah penilaian
Nah, selanjutnya ada yang namanya sapi, becak, dan bus. Ini adalah model dari transportasi. Nah, apa yang ingin kalian ketahui? Apa, Bu? Apa yang ingin kalian ketahui? Gunakan bahasa yang pasti harus pakai gunakan bahasa. Bahan yang baik, step by step. Nah, bagaimana proses berkembangnya teknologi? Ada yang bisa jawab dulu? Ayo, bagaimana perkembangan proses teknologi? Step by step. Apa, San? Ayo, apa? Step by step. Karena yang namanya perkembangan teknologi itu harus estafet, tidak bisa kita langsung lakukan, harus apa perubahan di atas mempengaruhi ekonomi masyarakat Indonesia? Ya. Yang kedua, mengapa fenomena di atas termasuk perubahan sosial budaya? Mengapa fenomena di atas termasuk perubahan sosial budaya? Karena mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengapa perubahan di atas mempengaruhi alam Indonesia? Karena membuatnya kondisi. Bagaimana proses sejarah perkembangan perubahan tersebut? Bagaimana proses sejarah perkembangan perubahan tersebut? Prosesnya tergantung dari yang ditentukan atau direncanakan. Nah, apa pengertian dari perubahan sosial? Sebelum kita masuk ke perubahan sosial budaya, perubahan sosial artinya adalah perubahan mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu di dalam lembaga masyarakat sendiri sama pesan itu sendiri. Nah, perubahan budaya apa itu? Yaitu perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan dari pola pikir manusia. Nah, yang ketiga, apa hubungan keduanya? Hubungan keduanya adalah di mana perubahan sosial itu bagian dari perubahan budaya, tapi tidak selamanya yang namanya perubahan budaya mempengaruhi perubahan sosial. Lalu apa itu sebenarnya perubahan sosial budaya? Yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Nah, bagaimana proses perubahan budaya? Proses perubahan budaya itu terjadi ada 4. Pertamanya difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran berbagai unsur seperti ide-ide, gagasan, keyakinan, dan segala macam. Contohnya kayak gini. Ini ada di Cina, ngajarin tentang barongsai. Kalau Indonesia nggak ada, makanya dia kenalin ke kita bagaimana sih kebudayaan Cina itu. Nah, yang kedua, akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan, tetapi dia tidak menghilangkan budaya aslinya. Kayak gitu. Contohnya apa? Masjid Kudus. Ini bernuansa Hindu-Buddha, yang ini bernuansa Islam. Selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah percampuran kebudayaan, dua kebudayaan, tapi dia menghilangkan kebudayaan asli. Contohnya seperti apa, Nak? Ya kan, kita selalu menggunakannya dalam pergelaran. Ya ibarat kata kita orang siap menggunakan pakaian adatnya baju Melayu, ya kan, menggunakan soket. Tapi kita nggak masalah menggunakan baju adat Jawa kan? Kita nggak masalah menggunakan pakaian Cina kan? Nah itu dia, ini disebut dengan asimilasi. Ya, selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini sama dengan kerjasama. Contohnya apa? Ini ya, antara pihak ulama dengan selanjutnya sosial budaya. Perubahannya itu ada 3. Pertama berdasarkan perencanaan terbagi 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan apa? Jalan
Oke, ini kalian dikasih waktu selama 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Para. Siap. Oke, silakan kalian presentasikan dari Aku nggak bisa baca tulisan orang. silakan kalian presentasikan dari mulai kelompok 1. Bu, kami duluan, Bu. Boleh. Termasuk pengaruh perubahan besar. Alasannya karena banyak kesalahan masyarakat dan gangguan sehingga membuat masyarakat banyak yang menghilang. Oke, terima kasih kelompok 1. Perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya karena proses pembuatan tahun memerlukan waktu yang lama dan memerlukan bahan yang sesuai perkembangan zaman serta perancangan dilakukan tahap demi tahap. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Kelompok 3. Oke, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Oke. 1. Artikel di atas termasuk perubahan sosial budaya karena budaya asing masuk ke Indonesia merupakan proses perubahan sosial budaya kecil yang memengaruhi fashion dan lifestyle. 2. Jika budaya Indonesia tersingkirkan, maka Indonesia tidak memiliki ciri khas. 3. Karena adanya teknologi dan informasi yang membuat penyebaran berita semakin luas. Oke, benar ya. Silakan tunggu LKP-nya. Nah, selanjutnya, Nak. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Ayo, apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Kita bisa tahu bahwa perubahan yaitulah Ayo. Bahwasanya perubahan sosial itu adalah dengan pola pikir manusia.
Oke, sudah. Nah, ya. Oke, saatnya kita refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Boring? Have fun? Atau happy? Happy? Full happy? Oke, thank you. Bagaimana dengan metode yang dipakai, yaitu PBL, Problem Basic Learning. Jadi kalian menganalisis dari masalah menjadi sebuah solusi. Ayo. Problem Basic Learning dari masalah yang kalian baca di buku LKPD tadi.